Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siraj Jatilinga dengan NIM 424113168 dari kelas PSPK 24E. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MR. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi selamat menyaksikan. Pengertian etika dan etika politik Indonesia. Definisi etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya atau moralitas dalam kehidupan individu dan juga bermasyarakat. Kemudian etika politik, di mana etika yang mengatur perilaku politik, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara negara dan warga negara. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya kehidupan politik yang adil, beradab dan juga bermoral. Konteks Indonesia, etika politik di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai dasar yang diyakini bersama, yaitu Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu sistem etika? Yaitu kumpulan norma dan nilai moral yang terstruktur dan saling berkaitan menjadi pedoman bagi tindakan individu dan juga bermasyarakat. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai yang harus menjadi norma etik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian sifat sistematis. Sila-sila Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber dari nilai-nilai moral lainnya. Kemudian kemanusiaan yang dalam beradab adalah implementasi etika dalam hubungan antar manusia. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah etika dalam bermasyarakat. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah etika dalam berpolitik dan juga dalam bermusyawarah. Kemudian yaitu sila kelima, keadilan sosial, adalah etika dalam pencapaian tujuan bersama. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan pertama yaitu alasan filosofis. Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa harus menjadi pedoman agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dan juga jati dirinya. Kemudian alasan sosiologis atau ideologis, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan moral dan juga kehidupan publik dan politik, misalnya seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan juga diskriminasi. Kemudian ada tantangan global, menghadapi pengaruh ideologi dan budaya asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila di mana Pancasila juga berfungsi sebagai filter atau penyaringan. Kemudian menciptakan tata tertib sosial, mewujudkan tatanan sosial yang harmonis, damai dan juga berkeadilan. Selanjutnya Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pertama ada implementasi nilai. Pancasila menjadi tolak ukur untuk menilai perilaku, keputusan dan juga kebijakan para penyelenggara negara. Kemudian etika pejabat negara, yaitu ada pada sila keempat, yaitu mengedepankan musyawarah mufakat dan juga tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, melayani rakyat dengan prinsip keadilan dan juga tidak diskriminatif. Kemudian sila pertama dan sila kedua, bertindak dengan kejujuran, tanggung jawab dan moral yang tinggi atau anti korupsi. Etika warga negara, yaitu ikut serta dalam politik secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan dan juga menjunjung tinggi hukum. Baik, selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dinamika atau perkembangan. Yang pertama, sejarah menunjukkan upaya penegakan Pancasila sebagai etika di masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi dengan fokus dan metode yang berbeda. Kemudian pada saat ini penekanan pada implementasi nyata dan penyadaran publik. Yang kedua ada tantangan utama yaitu korupsi, kolusi dan juga nepotisme atau singkat KKN, yang merupakan tantangan terbesar karena secara fundamental bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Kemudian individualisme dan materialisme, yaitu nilai-nilai dasar pada individualis
yang mengecam semangat gotong royong dan juga persatuan. Kemudian lunturnya musyawarah, yaitu kecenderungan mengambil keputusan dengan kekuatan mayoritas atau kepentingan sepihak tanpa mengedepankan hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya, Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya percaya dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian toleransi antar umat beragama. Kemudian aktualisasi, yaitu kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan menolak ateis. Lalu kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya mengakui persamaan derajat, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebenaran dan juga keadilan. Kemudian ada aktualisasi, yaitu penegakan hukum yang adil, menolak diskriminasi. Ketiga, ada persatuan Indonesia. Maknanya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Kemudian cinta tanah air. Adapun aktualisasinya, kebijakannya memperkuat integrasi nasional, menolak separatisme dan juga perpecahan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana maknanya demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun aktualisasi, proses pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi dan juga mengedepankan akal sehat dan juga hati nurani. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Kemudian pemerataan hasil pengembangan dan juga program-program penentasan kemiskinan, akses pendidikan dan juga kesehatan yang harus merata. Adapun kesimpulan dari materi kali ini, yaitu Pancasila wajib dipandang sebagai sistem etika yang utuh dan juga fundamental, bukan sekedar ideologis politik. Ia berfungsi sebagai sumber orientasi moral tertinggi yang menjadi tolak ukur atau filter bagi setiap tindakan dan juga kebijakan publik di Indonesia. Aktualisasi sila-sila Pancasila mulai dari yang pertama, ketuhanan yang toleran, yang kedua, kemanusiaan yang adil, yang ketiga, persatuan yang inklusif, yang keempat, kerakyatan yang bijaksana, dan yang kelima, keadilan sosial yang merata adalah persyaratan untuk mengatasi krisis moral, melawan korupsi, dan juga menjaga integritas bangsa. Oleh karena itu, menjadi Pancasila sebagai pedoman hidup adalah tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa dan juga mewujudkan Indonesia yang beradab dan juga berkeadilan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang bagus, saya minta maaf. Saya undur diri. Terima kasih dan see you di next video. Terima kasih.